Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini saya teringat dengan satu kalimat, yaitu legacy atau warisan saudaraku. Mungkin kita hidup di bumi ini, kita memiliki segalanya. Kita sudah mempersiapkan segalanya untuk anak-anak, orang-orang yang kita kasihi, sehingga menjadi warisan yang kita sediakan untuk mereka. Tetapi tahukah saudaraku, pernahkah kita berpikir untuk kita mempersiapkan warisan yang abadi, warisan yang mulia, sehingga ketika di kekekalan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena boleh dikatakan begini, kalau dalam pemikiran saya pribadi saudaraku, warisan itu adalah gambar hidup kita. Apa yang menjadi obsesi hidup kita, apa yang menjadi hasrat hidup kita tuangkan di warisan itu. Dan tahukah saudaraku, warisan terindah, warisan termulia itu adalah warisan kekekalan, warisan yang abadi. Tetapi tidak banyak orang yang memikirkan hal ini, dan tidak banyak orang yang berani berjuang di area ini karena memang tidak menarik. Tetapi itu indah karena begini saudaraku, celakalah seseorang kalau ia tidak meninggalkan legacy yang mulia dalam hidupnya. Karena memang hanya orang-orang yang berani mengosongkan bejana hatinya dan kemudian diisi oleh Tuhan saja, sehingga apapun yang dikerjakan, karya-karya kehidupannya yang menjadi warisan itu adalah kerjasamanya orang itu dengan Roh Kudus. Atau boleh saya katakan karya Roh Kudus. Dan itu pasti akan sangat valuable atau sangat berharga di dalam kerajaan surga. Maka benar kata firman Tuhan yang berkata tubuh ini menjadi bait Roh Kudus. Bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi melalui tubuh kita yang hidup ini hari ini, kita masih punya nafas ini, kita digerakkan untuk melakukan banyak hal yang berdampak untuk orang lain, yang akhirnya meninggalkan warisan. Mungkin nama kita tidak diukir di jalan-jalan, di gedung-gedung besar, tapi nama kita terukir di kerajaan surga. Itu hebat saudaraku. Maka kita harus berani membayar harga untuk menjadi seseorang yang memiliki warisan di kekekalan dan meninggalkan warisan kekekalan itu kepada generasi kita. Ingat loh, Tuhan tahu apa yang kita perbuat selama kita hidup. Jadi perbuatan kita menjadi catatan yang abadi. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kau mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan itu jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Maka harus diingat, legacy kita bukan di bumi, tapi di kekekalan. Tapi jangan sampai orang berpikir dengan memberi uang berarti ia sudah mengukir namanya di kekekalan. Padahal yang penting bukan uangnya saja, tetapi ketulusan di dalamnya. Ketulusan hatinya, segenap hidupnya, itu yang menjadi ukiran abadi, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, kita mulai berpikir bahwa apakah aku orang-orang yang membawa karya-karya hidupku berkenan dan bisa dimuliakan di hadapan Bapa atau tidak? Maka berjuanglah saudaraku, jangan miskin karya. Berbuat baiklah, berbuatlah benar, sampai engkau mencapai level berkenan di hadapan Allah. Tapi kuncinya memang berat, mengosongkan diri, mengosongkan bejana hati, menghabiskan semua kesukaan-kesukaan diri, sampai engkau bisa berkata, ternyata begini yang Tuhan mau. Hidupku persembahkan penuh bagi Tuhan. Kerinduanku hanya untuk bertemu dengan Tuhan itu sangat besar.
Yang ditinggalkan banyak, harta, kekayaan, perusahaan, aset puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun. Benar saudaraku, itu beratnya ikut Tuhan. Orang yang memilih tidak meninggalkan semua itu mungkin akan terlihat berhasil di mata manusia. Bahkan bisa dianggap sukses oleh dunia. Tapi waktu mati orang itu bisa miskin, tidak ada penjemputan. Karena miskin karya, tidak berkarya bagi Tuhan. Kau punya segalanya tapi kau tidak berani beri untuk Tuhan. Kau memiliki segalanya tapi kau beri remah-remah untuk Tuhan. Berbeda dengan orang yang berkarya bagi Tuhan. Dia berani memberikan segenap hidupnya. Ini tidak berbicara soal uang saja saudaraku. Ini berbicara soal talenta, kehidupan, pengosongan diri, habis-habisan buat Tuhan. Itu gak banyak orang yang begini saudaraku. Dan orang yang begini kebanyakan orang-orang yang sudah berani, yang sudah seringkali patah hati dengan dunia. Tapi orang-orang yang masih hidup nyaman di bumi ini, dengan segala fasilitasnya, sulit untuk berani melangkah ke level ini. Mari sekarang kita jujur saudaraku, melihat apa yang masih kau cintai, saya cintai. Yang masih tidak mau kita lepaskan. Karena itu berhala kita. Apalagi kalau itu habit, kebiasaan. Kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan. Karena melanggar kesucian Tuhan, termasuk watak, karakter yang buruk kita. Yang mudah tersinggung, mudah cemburu, suka balas dendam, suka lihat orang menderita. Apalagi ya, senang kalau orang lain dipermalukan. Ayo kita tanggalkan semua itu saudaraku. Kita mau bangun legacy yang baik. Di bumi ini tentunya karena kita memberikan warisan iman kepada orang-orang yang kita tinggalkan di bumi. Dan di surga akan dicatat. Maka orang tua tinggalkan legacy yang baik untuk anak-anakmu. Pendidikan oke, bagus. Apalagi uang oke, bagus. Tetapi itu semua sia-sia kalau engkau dan saya tidak mempersiapkan mereka dengan legacy abadi. Kenapa? Karena dunia semakin jahat saudaraku. Dengan mereka punya banyak uang, mereka bisa jadi jahat. Dengan mereka memiliki pendidikan yang hebat, mereka bisa jadi jahat kalau mereka tidak dikurung di dalam takut akan Tuhan. Tapi warisan takut akan Allah yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Lalu anak-anak mengembangkan diri sedemikian rupa. Sampai mereka jadi alat-alat hebat di tangan Tuhan yang mulia. Itu luar biasa. Maka orang tua pun akan memetik buahnya. Dari kehidupan anak-anak yang mewarisi iman orang tuanya. Amin saudaraku. Maka orang tua pertanyakan mulai hari ini. Apakah aku sudah mewariskan sesuatu yang benar kepada anak-anakku atau belum? Kalau belum, ayo berikan warisan yang baik mulai hari ini. Ayo kita tebus kesalahan-kesalahan kita. Supaya di sisa umur kita ini kita bisa meninggalkan legacy yang baik kepada anak-anak kita, kepada anak-anak rohani kita, kepada jemaat, kepada sesama. Mumpung masih punya kesempatan saudaraku, kita tinggalkan legacy kita. Amin. Kita berjuang bersama-sama. Hargai waktu yang ada. Ukir kehidupan kita. Supaya kita bisa punya legacy yang berlimpah di kekekalan nanti. Kalau masih ada waktu, berarti kita masih bisa berubah. Maka jangan tunda lagi. Mulai hari ini saudaraku. Pikirkan yang terbaik. Apa yang bisa kita tinggalkan untuk keluarga kita. Dan apa yang bisa kita ukir di kekekalan nanti. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.